Inilah salah satu sesepuh jaranan yang paling sepuh di tanah Jawa. Baiklah, sekarang marilah kita dengarkan penjelasan dan ular-ularnya. Pada kali ini di depan Anda ada dua orang tokoh sesepuh jaranan. Yang di sebelah kiri kalau dalam kamera, katakanlah yang pakai kalung harimau itu adalah Pak Suroso, Ketua Turangga Muda Birawa Bojonegoro, asli Tulungagung. Jadi dalam hal jaranan sangat memahami dari segi tetek bengeknya, dari segi gamelannya, dari segi lagu sindennya, dari segi pemain karakternya, terus dari segi cara golek job atau tanggapannya. Karena bagaimanapun juga namanya jaranan, sebagus apapun kalau tidak ada yang nanggap, bubruk, bubar. Nah, kita lupakan tentang itu, kita ngobrol-ngobrol tentang hal yang lain. Pertama kali kita akan membicarakan tentang mistis jaranan dulu, terus nanti mengenai yang lain. Mungkin dalam hati konco-konco sekalian ingin tahu bagaimanakah tentang mistis jaranan. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang di luar itu berbicara soal mitos, mistis, spiritual, jaranan, dan tetek bengek dan lain sebagainya. Padahal yang namanya Pak Suroso, yang mana tadi? Oh, yang itu. Nah, itu sangat paham tentang dadi kesurupan dan lain sebagainya. Terus yang ini, yang satunya ini salah satu Bopo ya, Bopo PI. Bopo dengan tukang diang itu lain ya. Bopo dengan kebut diang itu lain. Nah, ini Anda tahu sekali. Jadi kalau nonton jaranan, orang tukang kebut diang, Bopo itu seolah-olah sama. Tukang suwuk dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang dadi jaranan dulu kepada Pak Suroso. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang. Ketua Muda Birawa ini. Pak, niki ngeten, kula badhe tanglet. Nek teng jaranan biasanya penonton-penonton iku difokuskan iku soal dadi kesurupan, tetek bengek. Terus eneng sing mengatakan kuwi kodam ngene ngono. Nah, niku saktenane pripun to, Pak? Apakah memang di jaranan itu diharuskan dadi atau di jaranan itu memang sekedar ciri khasnya adalah merupakan dadi dan lain sebagainya? Nah, niki nyuwun penjelasan bagaimanakah dadi jaranan itu sebenarnya. Ada yang mengatakan atau ada yang melakukan dadi itu etok-etok jambu atau pura-pura atau settingan, bahkan ada juga sampai kebablasan dadi beneran. Sekarang kita berbicara yang sampai kebablasan dadi beneran. Biasanya di saat jaranan itu bubar, ada dari kalangan pemain jaranan dadinya itu berkelanjutan, padahal seharusnya pada jam itu sudah memasuki rincian umpamanya bagi-bagi duit, andum duit, iki pemain iki sewa iki. Terus lek eneng pemain sing uangnya tambanane ngoten niku pripun, Pak? Umpamanya pemain kuwi njaluk degan ijo, padahal tengah wengi ora nang degan ijo. Monggo dipun jawab. Nek masalah jaranan reok dadi, Pak, kan mistis. Itu pasti ada. Jadi nek jaranan kuwi memang dari pihak penonton nih, kuwi nek aku sing ngarani, Pak, senengin ndelok jaranan ya karena wong dadi, Pak, wong dadi. Tapi nek sing dadi kuwi dari pihak penonton, biasanya si penonton iku mau kosong, Pak, ngelamun ibaratno. Bayang-bayang nih karo gila-gilu juga akhirnya dia iso kebun, Pak. Iso dadi itu dari pihak penonton. Tapi nek dari pihak pemain dhewe, Pak, iku kalau dadi memang dadi beneran, Pak. Wong dekne umpama dheke mangan semprong. Nek wong pemikirane wong kan lho, bar mangan semprong kok ora metu semprong nek kan ngono, Pak. Memang itulah suatu keajaiban. Itu percaya atau tidak ya monggo, tapi kalah karo bukti nyata. Nah, terus kalau seandainya dari Bapak takon masalah suatu contoh kayak jaluk
tekan degan ijo nek ndi nek golek tengah wengi. Lah, itulah yang perlu dimengerti. Kalau saya pribadi, itu kita janjeni, Pak. Sepurane sing akeh tengah wengi golek degan ijo ora ono. Sok ben nek aku pentas meneh nek sampean teko tak cawisi degan ijo. Karek tinggal ngomongnya Pak terhadap yang memasuk iku. Nek sampean jawab penak, dhek ngomong penak Pak. Nek sampean kusro, kono ya mau kusro padha ae Pak. Barang ketok karo ora ketok, percaya karo ora, tapi kalah karo nyata Pak. Memang lain orang lain Pak pemikirannya. Itu kalau pemikiran saya kados ngoten niku mau. Oh nggih. Jadi umpamane wayah dengip jaranan bubar, njaluk sesuatu, ketua jaranan urung iso nglayani mergo kesulitan, mergo dadak disemayani di lain hari. Terus umpamane di lain kemudian dhek eling nuwage neh, Pak. Ngoten niku pripun? Nah, makane awake dhewe ketika bengi kuwi, Pak. Waktune kan wis entek. Tak janjeni mbek aku. Tak janjeni sesuk nek aku main sampean teko mrene neh. Jadi aku tetep siap nggawa degan ijo. Paribasane kan kaya ngono mang, Pak. Jadi tak siapi beneran. Jadi dhek paribasan teko karek njaluk. Di degan ijo iki tak siapi. Kan ngono, Pak. Cara wong utang nu awake dhewe nyaur, Pak. Jadi kesimpulannya ketua jaranan itu wis sudah terbiasa menyambut, menyikapi, menanggapi tamu, tapi tamu itu bukan bintang tamu yang kinclong, umpamanya artis sing glowing, tetapi tamunya itu berupa demit, wis sudah terbiasa dalam hal-hal seperti itu, Pak ya. Sudah terbiasa, Pak. Saya mendirikan jaranan sejak tahun 96 sampai sekarang. Tahun 96 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun. Nah, itulah Muda Birawa berdiri. Jadi intinya segala macam seluk-beluk, tetek, bengek dalam hal dunia jaranan paham sekali. Sedangkan sekarang dunia jaranan itu tidak hanya diminati oleh orang Jawa, bahkan di luar Jawa, Sumatera, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Singapura, Malaysia pun, Hong Kong juga ada grup jaranan. Nah, jadi video ini perlu dipahami karena sifatnya memberikan edukasi, bukan untuk mencitrakan atau meninggikan profil notabene seseorang. Dah itu tadi. Oh nggih Pak, riyen pas jaranan Muda Birawa main teng apa ki jenenge stadion. Kuwi kan eneng wong wedok saka Parengan. Anake njaluk ditambani. Nggih ta eling to? Nggih. Njaluk ditambani. Ternyata sampean menolak untuk menambani anake wong wedok kuwi. Nah, orang itu memaksakan diri, wis to Pak entek piroe tak bayar, tapi sampean tetap menolak. Nah, inilah kebaikan dari Ketua Jaranan Muda Birawa, Pak Suroso. Selalu menolak nampik job-job perdukunan, walaupun mayoritas dianggap orang di luar sana paham sekali dengan hal-hal sing berbau perdukunan. Terus niki di sebelah kanan niki eneng bapak gede dhuwur awake. Bapak sinten niki? BI. Bapak PI. Bapak PI nggih. Mestine sampean lek wayah jaranan dadi ngono kan eneng ya Mas ya anggota joget sing ngokong. Mungkin piye ngono Mas? Ngono iki sak kancane apa enek sing nyuwaduki atau piye Mas ya? Ya terus terang yo enek ae. Tapi gak kabeh. Gak kabeh ya. Terus kadang eneng Pak, ngono kuwi kadang pemain jaranan kuwi lek penonton sweet ngono gelo apa ki muntap, terus bahkan sampai pemain sing sweet mang diparani dikepruk barongan saurute. Ngono ki tre piye to Pak? Ngono ki Pak. Ya kudu tenang wae to, rasa ditanggapi nemen-nemen. Oh, dadi lek nang penonton sing sweet iki kudu tenang, fokus neng benang merah joget. Benang merah iku wae. Ya pemain wae. Kira-kira sing sweet mang apa kalangan jaranan sing suwi ora main ngono? Bisa jadi wae. Kalangan wong jobo sing aja mancing emosine wong jero. Oh, ngoten nggih. Sik menurut Ketua Pak Suroso gitu. Tentunya pada saat jaranan itu main, di luar dari kalangan penonton banyak juga anggota-anggota
jaranan sebenarnya, tapi anggota jaranan itu berbaur atau berposisi sebagai penonton. Terus kok. Terus terkadang eneng penonton kok malah ndadi. Lek dirasa-rasane ya ndadi beneran utawa semacam kesurupan beneran. Lah ngoten niku terakhir pripun Pak ngoten niku? Ya kesurupan tenan Pak. Oh kesurupan tenan nggih ngoten iki. Kesurupan, cuma awake dhewe yo berhak untuk nambani Pak. Heeh. Permasalahannya karena dia kosong pikirannya. Jadi awake dhewe tetap membantu walaupun itu penonton. Heeh. Kan karena dekne ndadi kuwi dengan adanya pagelaran jaranan utawa reok kan ngono to Pak. Heeh. Mosok awake dhewe ape meneng ae Pak. Ya sak isa-isane dibantu, ditulungi. Alhamdulillah ya kok terkabul. Iso waras balik koyo sing wis. Tapi nek aku ngono Pak. Tapi nek wong liyane ya mbah aku ndak ngerti Pak. Iya, kadang di grup jaranan lain banyak kita jumpai pada saat jaranan itu melakukan adegan dadi, suatu misal tari celeng entek ukelin dadi, tari barongan entek ukelin dadi. Terus di penonton itu kan ada yang ikut dadi mencolot mak jinggirap mlebu ning jero kalangan. Biasanya wong dadi dari kalangan penonton itu ada juga pemain yang menyikapinya itu kurang menyenangkan, diseret tiga metu, utawa bahkan ada yang di Pulau Soro. Tetapi lek teng Muda Birawa mboten nggih, sebisa mungkin walaupun itu bukan anggota jaranan yang sedang main, tetapi disikapi atau diperlakukan seperti pemain yang sedang main ngoten nggih. Nek Muda Birawa Pak. Tetep tak kei nggon, tak kon mlebu nek jero kalangan, tak weni sampur, tak kon joget. Nek wis puas, tak kon balik. Heeh. Ora kok tak tolak Pak, tak hargai. Oh, Dia dihargai. pengen joget Pak. Iya. Wong dadi ki ora karepe dhewe Pak. Jadi saling menghargai. Dekne yo pengen joget, tak masalah Pak. Sing penting kan apik. Padha ae Pak, ngono iki kena ditata Pak. Kena diomongi padha wae karo menungso biasa. Jadi yo sing penting ngomongnya Pak. Karo bangsa halus sing ngomongnya sing genah. Nek Muda Birawa ngono. Terus dari profil uang sing dadi dari kalangan penonton itu apakah mungkin faktor mergo ya saking suwine ora tau main, bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Mulane to kanca-kanca, heeh. Iki ae Pak, Muda Birawa iki jujur. Jadi nolak pemain sing ape melok lho Pak. Saking akeh. Lah pemain wis kadung akeh terus piye lek ndekek nonggon Pak. Sedangkan durasi main Setiap hari dibatasi. rata-rata ada yang WA mau ikut. Itu bukan orang Bojonegoro tok loh Pak. Orang luar Bojonegoro ya? Mau Bojonegoro beberapa Pak. Orang Surabaya ada. Ini beneran. Orang Kediri juga ada yang mau ikut. Belum yang orang-orang di Bojonegoro yang biasa pemain tapi tidak pernah main. Ya kita terus mau nampung gimana Pak? Pemain wis kebanyakan cuma terbatas. Kita nanti terlalu banyak orang yang kasihan yang punya hajat Pak. Iya. Terus terang aja ya, wah anggotanya kok sakmene kae mangane lah. Ini kalau saya pribadi wah menyusahkan orang yang punya hajat Pak. Terus apalagi ya? Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan atau ular-ular dari pakar jaranan kedua ini, tentunya di luar sana bila mana ada orang seringkali berbicara atau membahas mitos-mitos tertentu. Yang pasti orang jaranan itu sudah terbiasa dan sangat memahami dengan narasi-narasi mitos. Jadi apa yang dikatakan oleh kedua bobo ini tadi, ini bukan bobo rondo, ini bobo beneran ya. Anda bisa melihat jejak rekamnya di channel-channel YouTube lain, suatu misal Tronggo, Muda Birawa dan lain sebagainya. Tapi di channel ini kita tetap berbicara ada guyon-guyonnya. Teko ngendi mang lek omong mang. Jadi itu tadilah apa yang disampaikan oleh pakar jaranan ini, setidak-tidaknya kita itu memberikan jalan terang ya tentang mitos-mitos dan lain sebagainya. Jeda dulu. Nah, tes. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan sesepuh jaranan yang sudah lama melintang. Apa itu malang melintang di dunia jaranan? Tak lain jaranan di Jawa Timur itu sudah menjadi rahasia umum
berasal dari kota Tulungagung yang dulu pada masa jaya-jayanya Turangga Sapitriputra. Ini Bapak Suroso ini pada waktu itu juga orang yang akrab dengan kru grup Jaranan Sapitriputra. Di era sekarang muncul jaranan yang lagi booming atau populer serta trending sudah menjadi rahasia umum, antara lain jaranan Raga Samboyo, Samboyo, Legowo, dan juga Turangga Wilis. Dan yang paling heboh saat ini adalah Turangga New Mayangkara Original. Betul enggak itu ya? Atau Mayangkara Original. Yang jelas ini Bapak Suroso, tentang jaranan yang lagi trending yaitu Mayangkara Original sangat dekat, bahkan kenal. Seperti kita ngobrol-ngobrol di warung kopi, seperti kita membicarakan sawah, kebu, wedhus, dan lain sebagainya. Terus mengenai jaranan Mayangkara kali ini kita tidak usah membahas, kita akan membahas yang lain. Niki tanggapane sampai detik ini bulan Maret sampun masuk berapa job Pak niki Pak? Bulan Maret kosong Pak, puasa. Lebaran ada 2 tempat. Oh iya, maksudnya setelah bulan Maret ini nanti, katakanlah setelah usai puasa ini nanti ada tanggapan di mana saja Pak ini Pak? Di Tuban, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban itu tanggal 23 malam di Pesarean Haryo Tejo, Bupati ke-7 Tuban. Dalam rangka apa nih Dalam rangka kaulan, Pak. Oh, kawulan. Kawulan itu artinya kita menunaikan nadar. Nadar. Ya, jadi yang nanggap itu orang pribadi atau atas nama kelompok atau organisasi atau pripun itu? Pribadi, Pak. Oh, sing nanggap orang pribadi. Tapi persis depannya Pesarean Bupati ke-7 Tuban. Terus selanjutnya tanggapan yang selanjutnya tanggal 26 April malam di Dukuh Kedung Rejo, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ngumpak Dalem, Pak. Ngumpak Dalem. Terus niki enten Pak, niki ada semacam apa ya, seringkali ditemukan tulisan-tulisan di atas panggung, di sudut kanan atas panggung atau di kiri panggung. Seringkali ada tulisan berbunyi kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang membuat keonaran atau kerusuhan pada saat tunjukkan berlangsung, maka orang tersebut akan dikenakan mengganti rugi biaya ongkos pertunjukan. Niku menurut jenengan setuju, cocok atau gimana, atau mempunyai pandangan lain, monggo. Betul sekali. Muda berapapun pakai seperti itu tulisan itu. Oh, mendukung ya, menyetujui. Iya, Pak. Karena apa? Sing gadah damelis ngetokno biaya akeh, Pak. Gitu, mulai nanggape jaranan, terope, sound system pun telas pinten iki. Wong karek ndeloke kok ngurusui itu, Pak. Di Muda Birawa juga ada pamflet seperti itu terpasang juga. Iya. Terus selanjutnya setahu saya Muda Birawa itu kalau main atau manggung selalu percaya dan semacam percaya diri terhadap pemain yang sudah dididik selama di basecamp tersebut. Dalam arti begini, kalau tanggapan tidak perlu ngundang bintang tamu dari kono, dari kene, bintang tamu sing ini, bintang tamu sing ngono, lek dipikir ya padha ae kurang ngono-ngono ae. Kemungkinan mereka-mereka yang sering ya seperti itu apa karena mereka itu terbawa bahwa yang ditangkap itu kalangan yang sudah populer atau gimana. Tapi sejauh ini saya tidak pernah melihat Muda Birawa main dengan mengundang bintang tamu dalam anggapan publik yang sudah populer. Memang kalau dirasakan betul, sepopuler apapun mereka itu ternyata dari kualitas seni, baik dari segi gerakan tari, koreografi panggung, dan lain sebagainya, masih bagus anak didik dari grup tersebut. Cuman karena namanya sinden, memang itu adalah sesuatu yang harus diadakan dalam jaranan. Muda Birawa ini pun dalam hal urusan sinden juga memakai sinden-sinden dari luar daerah, dalam arti sinden itu bisa atau sinkron dengan grup jaranan. Mboten nate nggih Pak ngundang-undang bintang tamu sing sangka kono, sing sangka kene. Mboten nate nggih Pak ya.
Nek Muda Birawa Pak, jujur. Jadi pemain tetap lokal Pak, Bojonegoro. Tapi kalau Waranggono istilahnya sinden utawa ledek Pak, aku njupuk ke luar kota Pak. Terus terang sing apik-apik sing wis kondang-kondang. Nek Bojonegoro dhewe sinden kurang mampu Pak. Jujur, sinden kurang mampu Pak di Bojonegoro. Tetap ngambil luar kota. Kalau sinden, tapi kalau Wiroswara tetap lokal. Jadi kita ambil luar kota khusus untuk Waranggono utawi sinden. Itu pasti kita cari yang istimewa. Karena apa? Prinsip saya, nanti kalau digawe MP3 Pak, kan lepas teko YouTube Pak, MP3 tok khusus lagu kan suaranya enak Pak. Ya, Orang karo ngombe kopi kan gayo. Untuk audio katakanlah Untuk ngono nggih. audio. Itu prinsip dari Muda Birawa. Terus uniknya lagi, grup Jaranan Muda Birawa sebagai pengendang terpercaya adalah anak kandung sendiri bernama Mas Agung. Selanjutnya untuk penari celeng putri adalah mantu atau menantunya sendiri. Betul. Nah, jadi itulah konco-konco. Coba dibayangkan ya, seorang pengendang bila mana yang dikendangi istrinya sendiri, itu pasti lebih sempurna, lebih abdul. Jadi uniknya grup Muda Birawa, role pemain celeng serengginya adalah menantunya sendiri. Mbak Kiki Cece. Mbak Kiki Cece. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah menantu asli istrinya Mas Agung. Jadi mantune Bapak Suroso ini. Oke, terima kasih konco-konco yang ada di Bojonegoro. Bagi Anda yang mungkin di suatu hari ada kelebihan rezeki melimpah, ingin memeriahkan acara resepsi pernikahan kintanan dan berbagai acara yang lainnya, bisalah nanggap grup Muda Birawa. Mengenai tanggapannya piro Pak D? Gampang, nanti silahkan tulis di kolom komentar atau Anda langsung saja mencantumkan nomor HP Anda. Di waktu kemudian saya akan berbagi vlog kampung halaman Basecamp Turonggo Muda Birawa pimpinan Bapak Suroso. Terus di Muda Birawa ini ada dua grup. Yang satu grup Muda Birawa yang dipimpin langsung oleh Bopo Suroso yang ini ya. Terus grup yang satunya yaitu grup Turonggo Sapitri Putro Mudo Birawa yang dipimpin oleh anak kandungnya yaitu Mas Agung. Sepintas orang melihat katanya podo ae. Muda Birawa karo anaknya podo ae. Sebenarnya berbeda. Nah, apakah perbedaannya? Silahkan Anda cek di YouTube lain atau nanti saya akan menjelaskan perbedaan antara Muda Birawa dan Turonggo Sapitri Mudo Birowo. Terima kasih, kita sudah bertemu dengan sesepuh jaranan yang paling sepuh kalau di tanah Jawa. Selama ini bisa dikatakan inilah sesepuh jaranan yang paling sepuh. Ya. Kalau jaranan-jaranan yang lain, suatu misal jaranan yang itu yang lagi populer, tidak usah saya sebutkan namanya, ya masih sepuh ini, masih senior ini. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan sesepuh jaranan yang sudah lama melintang. Apa itu malang melintang di dunia jaranan? Tak lain jaranan di Jawa Timur itu sudah menjadi rahasia umum, berasal dari kota Tulungagung yang dulu pada masa jaya-jayanya Turonggo Sapitri Putro. Ini Bapak Suroso ini pada waktu itu juga orang yang akrab dengan kru grup Jaranan Sapitri Putro. Di era sekarang muncul jaranan yang lagi booming atau populer serta trending, sudah menjadi rahasia umum, antara lain jaranan Rogo Samboyo, Legowo, dan juga Turonggo Wilis. Dan yang paling heboh saat ini adalah Turonggo New Mayangkoro Original. Betul enggak itu ya? Betul. Atau Mayangkoro Original. Yang jelas ini Bapak Suroso tentang jaranan yang lagi trending yaitu Mayangkoro Original, sangat dekat bahkan kenal, seperti kita ngobrol-ngobrol di warung kopi, seperti kita membicarakan sawah kebu wedhus dan lain sebagainya. Niki tanggapane sampai detik ini bulan Maret sampun masuk berapa job Pak niki Pak?
setelah bulan Maret ini nanti, katakanlah setelah usai puasa ini nanti ada tanggapan di mana saja Pak ini Pak? Di Tuban, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban itu tanggal 23 malam di Pesarean Haryo Tejo, Bupati ke-7 Tuban. Dalam rangka apa niku ditangkap? Dalam rangka kaulan, Pak. Oh, kawulan. Kawulan itu artinya kita menunaikan nadar. Nadar. Ya, jadi yang nanggap itu orang pribadi atau atas nama kelompok atau organisasi atau pripun niku? Pribadi, Pak. Oh, sing nanggap orang Orang pribadi. pribadi, tapi persis depannya Pesarean Bupati ke-7 Tuban. Nggih. Terus selanjutnya tanggapan yang selanjutnya Tanggal 26 April malam di Dukuh Kedung Rejo, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Umpak Dalem, Pak. Pak dalam. Terus niki enten Pak, niki ada semacam apa ya? Seringkali ditemukan tulisan-tulisan di atas panggung, di sudut kanan atas panggung atau di kiri panggung. Seringkali ada tulisan berbunyi kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang membuat keonaran atau kerusuhan pada saat tunjukan berlangsung, maka orang tersebut akan dikenakan mengganti rugi biaya ongkos pertunjukan. Niku lek menurut jenengan setuju, cocok atau gimana, atau mempunyai pandangan lain, monggo. Betul sekali. Muda Birawa pun pakai seperti itu tulisan itu. Oh, mendukung nggih, menyetujui. Terus selanjutnya setahu saya Muda Birawa itu kalau main atau manggung selalu percaya dan apa ya, semacam percaya diri terhadap pemain yang sudah dididik selama di basecamp tersebut. Dalam arti begini, kalau tanggapan tidak perlu ngundang bintang tamu dari kono, dari kene, bintang tamu sing ini, bintang tamu sing ngono, lek dipikir ya padha ae kurang ngono-ngono ae. Sepopuler apapun mereka itu, ternyata dari kualitas seni, baik dari segi gerakan tari, koreografi panggung dan lain sebagainya, masih bagus anak didik dari grup tersebut. Cuman karena namanya sinden, memang itu adalah sesuatu yang harus diadakan dalam jaranan. Muda Birawa ini pun dalam hal urusan sinden juga memakai sinden-sinden dari luar daerah. Dalam arti sinden itu bisa atau sinkron dengan grup jaranan. Mboten nate nggih Pak ngundang-undang bintang tamu sing sangka kono, sing sangka kene. Mboten nate nggih Pak ya. Nek Muda Birawa, Pak, jujur. Jadi pemain tetap lokal, Pak, Bojonegoro. Tapi kalau Waranggono, istilahnya sinden utawa ledek, Pak, aku njupuk ke luar kota, Pak. Terus uniknya lagi, grup Jaranan Muda Birawa sebagai pengendang terpercaya adalah anak kandung sendiri bernama Mas Agung. Selanjutnya untuk penari celeng putri adalah mantu atau menantunya sendiri. Betul. Nah, jadi itulah konco-konco. Coba dibayangkan ya, seorang pengendang bila mana yang dikendangi istrinya sendiri, itu pasti lebih sempurna, lebih abdul. Jadi uniknya grup Muda Birawa, role pemain celeng serengginya adalah menantunya sendiri, Mbak Kiki Cece. Mbak Kiki Cece. Nah, ingin memeriahkan acara resepsi pernikahan kintanan dan berbagai acara yang lainnya, bisalah nanggap grup Muda Birawa. Mengenai tanggapannya piro Pak D? Gampang, nanti silahkan tulis di kolom komentar atau Anda langsung saja mencantumkan nomor HP Anda. Di waktu kemudian saya akan berbagi vlog kampung halaman basecamp Turonggo Muda Birawa pimpinan Bapak Suroso. Terus di Muda Birawa ini ada dua grup. Yang satu grup Muda Birawa yang dipimpin langsung oleh Bopo Suroso yang ini ya. Terus grup yang satunya yaitu grup Turonggo Sapitri Putro Mudo Birawa yang dipimpin oleh anak kandungnya yaitu Mas Agung. Kalau jaranan-jaranan yang lain, suatu misal jaranan yang itu yang lagi populer, tidak usah saya sebutkan namanya, ya masih sepuh ini, masih senior ini. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk semuanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.